Pernahkah engkau merasa menjadi bayangan di keramaian, menjadi bisikan yang tak pernah dihiraukan? Dulu, langkahmu dihitung sebelah mata. Kata-katamu dianggap angin lalu. Keberadaanmu hanya dijadikan bahan lelucon bagi mereka yang hatinya kecil dan jiwanya terbelenggu iri. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah, kau adalah tunas yang sedang bertumbuh dalam diam. Kau bukan gagal, hanya sedang disiapkan oleh semesta untuk menjadi bukti bahwa cahaya sejati tidak butuh panggung untuk bersinar. Hari-hari yang kau lalui bukan tanpa luka. Kau mengenal sunyi lebih dalam dari siapapun. Kau bersahabat dengan kehancuran, namun tak pernah kehilangan harapan. Dan dari reruntuhan itu, muncullah kekuatan yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Aura barumu kini hadir, bukan dari kemewahan luar, tapi dari ketegaran jiwa yang pernah remuk dan memutuskan untuk berdiri lagi. Kini, diam-diam mereka mengintip. Mereka penasaran. Mereka minder. Karena sosok yang dulu mereka benci, kini berdiri sebagai simbol keajaiban yang tak bisa disangkal. Jika kamu merasa ini adalah cerminan dari dirimu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah pesan yang dikirimkan semesta untukmu, agar kau tahu bahwa semua rasa sakit yang pernah kau telan tidak pernah sia-sia. Ini adalah waktumu. Waktumu untuk bersinar, bukan demi pembalasan, tapi demi menunjukkan kepada dunia bahwa jiwa-jiwa terpilih tak akan pernah bisa dipadamkan. Maka sebelum kita lanjut ke pesan-pesan dalam video ini, aku undang kamu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap tindakan kecilmu adalah sinyal besar kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan jangan lupa, tulislah komentar 77 di kolom komentar agar semesta tahu bahwa kamu adalah salah satu dari mereka yang tidak menyerah, tidak tenggelam, dan kini bersiap untuk bangkit dengan aura yang tak tertandingi. Sebab mereka boleh saja melupakan siapa dirimu dulu, tapi takkan sanggup mengabaikan siapa dirimu sekarang. Bersiaplah, karena kita akan membuka lembar demi lembar kisahmu, sang jiwa terpilih yang dulu dibenci, namun kini membuat semua yang dulu menghina tak lagi berani menatapmu sama. Bagian 1. Dulu kau dibenci, bukan karena lemah, tapi karena mereka takut pada cahaya yang tersembunyi di dalam dirimu. Waktu pernah menjadi saksi bisu ketika langkahmu dipandang sebelah mata. Ketika keberadaanmu dianggap gangguan, bukan karena kau salah, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang belum mereka mengerti. Kau bukan abu-abu karena kehilangan warna, tapi karena sedang menyembunyikan pelangi dalam senyap. Dan pelangi itu terlalu menyilaukan bagi mata-mata yang hanya terbiasa melihat langit kelabu. Mereka menyebutmu aneh, berbeda, bahkan menyakitimu dengan kata-kata yang menusuk lebih tajam dari belati. Mereka mengolok, membandingkan, menjatuhkan. Tapi bukan karena kau hina, bukan pula karena kau lemah. Justru karena dalam diam mereka bisa mencium aroma istimewa yang belum sempat mekar dari dirimu. Mereka tahu, meski tak mau mengaku, bahwa suatu saat kau akan menjadi seseorang yang tak bisa mereka capai. Mereka membenci bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka takut. Takut akan sinar yang perlahan tumbuh dalam jiwamu. Takut bahwa kau, yang mereka kira tak berarti, akan menjadi mercusuar yang menerangi gelapnya dunia yang mereka ciptakan dengan topeng-topeng palsu. Jiwa-jiwa yang terpilih memang kerap diuji sejak awal. Kau tidak dilahirkan untuk menjadi biasa. Itu sebabnya dunia menolakku di permulaan. Karena yang istimewa tidak pernah langsung diterima. Ia harus dibentuk oleh tekanan, dibakar oleh rasa sakit, dan dipahat oleh kesendirian. Kau diasingkan, bukan karena tak layak berada di tengah mereka, tapi karena kau terlalu dalam untuk dipahami oleh yang dangkal. Dan kini, setelah semua luka yang kau telan dengan air mata yang diam-diam, sesuatu mulai tumbuh. Sebuah cahaya perlahan menyala, tidak mencolok, tidak berisik, tapi tegas. Dan semakin kuat setiap kali mereka berusaha memadamkannya. Itulah yang mereka takutkan. Kau bukan sedang kalah, kau sedang disiapkan.
Kau sedang digembleng oleh waktu dan semesta untuk menjadi versi paling tangguh dari dirimu. Jiwa-jiwa seperti milikmu tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari badai. Dan sekarang, setelah semua badai berlalu, yang tersisa bukan puing, tapi pondasi yang tak tergoyahkan. Mereka yang dulu membencimu akan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan karena kau berubah menjadi seperti mereka, tapi karena kini mereka sadar. Mereka tak pernah bisa menjadi seperti dirimu, dan kesadaran itu menyakitkan bagi mereka. Minder bukan karena kau sombong, tapi karena mereka menyadari betapa dalamnya kekosongan dalam diri mereka dibandingkan kedalaman jiwamu yang kini bersinar terang. Jangan sesali masa lalu, karena itulah bahan bakar dari kebangkitanmu hari ini. Jangan ratapi luka-luka lama, karena dari sanalah tumbuh cahaya yang hari ini membuat semua mata terdiam. Dan jangan benci mereka yang dulu melukai, karena tanpa mereka, kau takkan pernah tahu seberapa kuat jiwamu saat dipaksa untuk bertahan sendirian. Kau adalah jiwa terpilih, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau sanggup bangkit bahkan ketika semua orang berharap kau tumbang. Ingat ini, mereka membencimu dulu bukan karena mereka lebih tinggi darimu, tapi karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mereka tahu suatu hari nanti akan membuat mereka tak berani berdiri di sampingmu. Dan hari itu sedang menuju pada waktunya. Bagian 2. Luka yang kau telan kini menjadi cahaya yang menyilaukan. Tak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam luka yang kau sembunyikan di balik senyum yang terpaksa. Tak seorang pun benar-benar paham betapa sunyinya malam-malammu, ketika semua pintu tertutup dan hanya air mata yang menjadi saksi bahwa kau masih berjuang. Dunia mungkin melihatmu berjalan seperti biasa, namun mereka tidak tahu bahwa setiap langkahmu adalah perlawanan terhadap runtuhnya harapan yang berulang kali nyaris padam. Luka-luka itu bukan luka biasa. Ia bukan sekadar perih, bukan hanya menyakitkan. Ia adalah ujian jiwa. Ujian bagi mereka yang dipilih oleh semesta untuk berjalan tidak di jalan ramai, tapi di lorong-lorong sepi penuh duri. Mereka bilang kau terlalu sensitif, terlalu lemah. Padahal, yang tak mereka mengerti adalah bahwa kau sedang belajar untuk tetap lembut di dunia yang memaksamu menjadi keras. Kau pernah berpikir bahwa luka-luka itu adalah kutukan. Tapi hari ini, lihatlah dirimu. Lihatlah matamu yang tak lagi sama. Lihatlah caramu diam yang kini penuh wibawa. Lihatlah caramu berjalan yang tak lagi menunduk, tapi menatap jauh ke depan dengan keteguhan yang tak bisa ditiru siapapun yang belum pernah jatuh sepertimu. Cahaya yang kini terpancar darimu bukan datang dari hal-hal mewah, bukan pula dari pujian orang lain, tapi dari dalam dirimu sendiri, dari tempat paling gelap yang pernah kau masuki, dari lorong paling sepi yang pernah kau lewati sendirian, dari malam-malam yang membuatmu hampir menyerah, tapi kau tetap memilih bangkit, meski hanya dengan napas terakhir. Dan itulah yang membuatmu bersinar hari ini. Bukan karena kau ingin terlihat, tapi karena kau tak lagi bisa disembunyikan. Orang-orang mulai terdiam ketika kau hadir. Bukan karena mereka menghormatimu, tapi karena mereka merasa kecil di hadapan ketenanganmu. Dulu, mereka meremehkan suaramu. Kini, bahkan diam pun cukup untuk membuat mereka merasa tidak nyaman. Kau tidak pernah berniat membuat mereka minder. Tapi aura yang tumbuh dari luka-lukamu membuatmu berada di frekuensi yang berbeda, terlalu tinggi untuk dijangkau oleh hati yang belum pernah disakiti dan bertahan. Jiwa-jiwa terpilih memang begitu. Mereka tidak bersinar karena ingin mengalahkan siapapun. Mereka bersinar karena telah melalui kegelapan yang tidak semua orang mampu lewati. Dan kini, sinar itu terlalu terang untuk diabaikan. Mereka yang dulu menginjakmu, kini bingung bagaimana bisa kau berdiri. Mereka yang dulu menertawakanmu, kini takut jika engkau membalas. Tapi tidak, kau tidak membalas. Karena jiwa seperti milikmu tak punya waktu untuk dendam. Kau memilih melangkah, bukan mundur. Kau memilih tumbuh, bukan jatuh. Kau memilih menjadi cahaya, bukan bayangan dari rasa sakit masa lalu.
Ketika orang lain sibuk mengejar validasi dari luar, kau sibuk menyembuhkan dirimu dari dalam. Dan ketika mereka sibuk menampilkan pencitraan, kau malah menunjukkan ketulusan. Karena luka-lukamu telah mengajarkan satu hal, bahwa menjadi asli jauh lebih kuat daripada menjadi sempurna. Hari ini, semua luka yang dulu kau telan dalam sunyi telah berubah menjadi bintang-bintang dalam jiwamu. Mereka menyinari langkahmu. Mereka menerangi pikiranmu. Dan mereka adalah alasan mengapa kau kini bersinar tanpa harus berkata apa-apa. Jadi, jangan sesali luka itu. Jangan benci proses panjang yang pernah membuatmu hampir menyerah. Karena semua itu bukan kutukan. Mereka adalah investasi cahaya yang kini membuatmu bersinar lebih terang dari siapapun yang pernah mencemoohmu. Kau bukan sekadar sembuh. Kau telah menjelma menjadi bukti hidup bahwa luka, jika dihadapi dengan keteguhan, bisa berubah menjadi kemuliaan. Dan itulah mengapa aura barumu kini menyilaukan. Karena ia lahir dari tempat yang paling gelap. Dan hanya mereka yang pernah melewati gelap yang layak menjadi pembawa terang. Bagian 3. Aura barumu. Bukan sekadar penampilan, tapi energi jiwa yang tumbuh dari dalam. Ada yang tidak bisa dijelaskan oleh pakaian mewah, oleh kosmetik mahal, atau oleh gaya hidup yang hanya dipoles demi sorotan. Aura yang sesungguhnya bukan hasil dari hiasan luar. Ia tumbuh dari dalam. Ia adalah pantulan dari luka yang sembuh, dari batin yang jujur, dan dari jiwa yang tidak lagi berpura-pura untuk diterima. Kau kini punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, kehadiran. Bukan hanya hadir secara fisik, tetapi kehadiran yang dirasakan oleh mereka yang ada di sekitarmu. Kau mungkin tidak berbicara banyak, tapi keberadaanmu cukup untuk membuat ruang terasa berbeda. Bukan karena kau ingin menonjol, tapi karena jiwamu telah sampai pada kedewasaan yang tak bisa ditiru dalam semalam. Aura barumu adalah pancaran dari pertarungan panjang melawan diri sendiri. Dari malam-malam ketika kau memeluk kegagalan, bukan lari darinya. Dari pagi-pagi yang kau jalani dengan dada sesak, tapi kau tetap melangkah. Dari keputusan-keputusan kecil untuk tidak menyerah, bahkan saat tak ada yang melihat. Dan karena semua itu, sekarang kau memancarkan sesuatu yang membuat orang lain berhenti sejenak. Mereka tidak tahu apa yang membuatmu berbeda. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka bisa merasakannya. Itulah aura, sesuatu yang melampaui logika dan kata-kata. Sesuatu yang lahir dari ketulusan dan kesadaran diri. Kau tidak lagi sibuk menunjukkan pencapaianmu. Kau cukup menjadi dirimu. Dan anehnya, saat kau berhenti mencari pengakuan, justru itulah saat dunia mulai memperhatikan. Karena yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia hanya hadir, dan keberadaannya adalah bukti paling nyata. Kini tatapanmu tajam, bukan karena penuh amarah, tapi karena matamu telah melihat kebenaran. Senyummu tidak dibuat-buat, tapi tumbuh dari kedamaian yang telah lama kau perjuangkan. Dan caramu diam, bukan lagi tanda kalah, tapi bentuk kekuatan yang tidak butuh banyak suara. Mereka yang dulu merasa di atasmu kini merasa tak setara. Bukan karena kau merendahkan mereka, tapi karena mereka tahu kau telah berada di level yang tak lagi butuh validasi dari luar. Kau bukan lagi cangkang yang rapuh, tapi inti yang tak bisa digoyahkan. Jiwa terpilih sepertimu memang tidak hadir untuk menjadi pusat perhatian, tapi justru karena itulah kau menarik perhatian. Karena aura tidak dibuat, ia tumbuh. Dan aura sepertimu hanya tumbuh dari kejujuran, dari luka yang diterima, dari perjalanan yang tak dilalui dengan terburu-buru. Sekarang dunia boleh melihat penampilanmu dan menilai dari luar. Tapi mereka yang peka akan tahu, yang memancar dari dirimu bukan sekadar gaya, tapi energi. Sebuah frekuensi yang tinggi, sebuah vibrasi yang hanya bisa dipancarkan oleh jiwa yang telah memaafkan, menyembuhkan, dan memilih untuk tetap lembut meski dunia terus menajam. Dan ketika aura itu menyebar, kau tak perlu banyak bicara untuk memengaruhi.
Kau tak perlu mengumbar pencapaian untuk didengar. Kau cukup hadir dan semua akan tahu ada sesuatu dalam dirimu yang tidak biasa. Sebab mereka boleh meniru penampilan, meniru gaya bicaramu, bahkan mencoba meniru caramu berjalan. Tapi mereka takkan pernah bisa meniru perjalanan batin yang membentuk aura aslimu. Karena aura sejati bukan dibuat dalam sehari. Ia adalah hasil dari ribuan hari penuh luka, tangis, bangkit, jatuh, dan terus bertahan. Itulah yang kini membuat semua minder. Karena mereka sadar, yang kau miliki bukan topeng, tapi cahaya sejati yang lahir dari dalam. Dan cahaya seperti itu tak bisa dipalsukan. Bagian 4. Kau tak membalas, tapi semesta yang menyeimbangkan. Dalam kehidupan ini, ada hukum tak tertulis yang bekerja tanpa kita sadari. Ia tidak ditentukan oleh pengadilan, tidak ditulis di lembaran hukum, tapi ia hidup dalam setiap hela nafas semesta. Dan hukum itu adalah keseimbangan. Apapun yang ditanam akan tumbuh, apapun yang dilepas akan kembali. Apapun yang dilukai akan disembuhkan. Jika tidak oleh tangan manusia, maka oleh waktu dan kebijaksanaan semesta. Kau pernah diperlakukan tidak adil. Bukan sekali, tapi berulang kali. Kau disakiti oleh orang yang kau percaya. Kau direndahkan oleh mereka yang seharusnya menopang. Kau diabaikan saat paling membutuhkan pelukan. Namun yang luar biasa dari dirimu adalah kau tidak membalas. Kau tidak menukarkan luka dengan luka. Kau memilih diam, bukan karena takut, tapi karena kau tahu, jiwa sepertimu tak diciptakan untuk menyakiti, melainkan untuk menyembuhkan. Orang-orang berpikir engkau lemah karena tidak membalas. Tapi hanya mereka yang belum mengenal kedalaman batinmu yang akan menilai seperti itu. Karena sesungguhnya, dibutuhkan kekuatan luar biasa untuk tetap memilih damai di tengah badai. Dibutuhkan keberanian sejati untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dan pada akhirnya, semesta bekerja dalam sunyi. Ia tidak membalas dengan cara yang kasar, tapi dengan keadilan yang halus dan tak terbantahkan. Mereka yang dulu meninggikan suaranya untuk menjatuhkanmu, kini justru tak berani menatapmu. Bukan karena kau mengancam, tapi karena mereka malu pada diri mereka sendiri. Mereka tahu, mereka telah menyia-nyiakan sosok yang tulus. Mereka tahu, mereka pernah menertawakan jiwa yang tak pernah punya niat buruk. Tanpa kau sadari, semesta telah mengangkatmu. Bukan untuk pamer, tapi agar mereka yang dulu menjatuhkan bisa melihat apa yang mereka sia-siakan. Kau tidak butuh berkata apa-apa. Kehadiranmu kini adalah jawaban dari semua hinaan yang dulu mereka lemparkan. Diam-diam, mereka yang dulu menginjakmu kini mempelajari jejakmu. Mereka yang pernah menganggapmu tak berarti, kini meniru caramu tersenyum, caramu bicara, bahkan caramu berjalan. Dan kau tetap rendah hati. Karena kau tahu, kemenangan sejati bukan ketika mereka tersungkur, tapi ketika kau mampu berdiri tanpa menyimpan benci sedikit pun di dada. Kau adalah cermin bagi mereka yang penuh iri. Ketika mereka menatapmu, yang mereka lihat bukan hanya dirimu, tapi kekosongan dalam diri mereka sendiri yang selama ini mereka tutupi dengan kesombongan dan kedengkian. Itulah mengapa aura barumu membuat mereka minder. Bukan karena kau mengalahkan mereka secara terang-terangan, tapi karena semesta yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya dan siapa mereka sebenarnya. Kejujuranmu, kesabaranmu, dan keteguhanmu perlahan mengungkapkan semua yang dulu tersembunyi. Jiwa terpilih sepertimu memang tidak datang untuk membalas. Kau datang untuk memperbaiki. Kau bukan obor yang membakar, tapi pelita yang menerangi. Dan karena itulah, semesta memihakmu. Bukan karena kau sempurna, tapi karena kau tulus. Karena kau memilih tetap lembut dalam dunia yang terus-menerus mencoba mengeraskan hatimu. Jangan pernah menyesali keputusan untuk tidak membalas. Karena setiap luka yang kau biarkan sembuh sendiri, setiap hinaan yang kau jawab dengan diam, dan setiap air mata yang kau telan dalam sunyi, semuanya telah dicatat oleh semesta.
dan semesta tidak pernah lalai dalam mengembalikan apa yang pantas. Kini, biarlah mereka tetap menunduk, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Kau telah terbang terlalu tinggi, bukan dengan dendam, tapi dengan cahaya yang tumbuh dari luka yang kau rawat dengan sabar. Dan di titik ini, kau tak perlu mengucap satu pun kata balasan, karena aura damai dalam dirimu kini adalah tamparan paling menyakitkan bagi mereka yang dulu ingin melihatmu hancur. Bagian 5. Kini, semua terdiam, bukan karena tak peduli, tapi karena tak sanggup menyamai. Ada satu momen dalam hidup yang tak bisa dihindari oleh mereka yang dulu meremehkanmu. Momen ketika mereka akhirnya menyadari bahwa dirimu bukan lagi seperti yang dulu mereka anggap kecil. Dan ketika momen itu datang, mereka akan terdiam. Bukan karena mereka berubah menjadi baik, tetapi karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan kini tak akan bisa menyentuhmu lagi. Kau telah tumbuh terlalu tinggi untuk dijangkau oleh tangan-tangan yang dulunya mendorongmu jatuh. Kau telah melangkah terlalu jauh untuk dikejar oleh mereka yang dulu menertawakan langkah kakimu. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukan keberhasilanmu, melainkan kenyataan bahwa mereka tak pernah mengira kau akan sampai sejauh ini. Mereka kini menunduk bukan karena malu, tapi karena minder. Minder melihat matamu yang kini bersinar tanpa rasa takut. Minder mendengar suaramu yang tenang, tapi penuh kekuatan. Minder menyaksikan caramu berjalan, penuh wibawa, tanpa menyombongkan apapun. Kau tidak lagi perlu bicara banyak. Keberadaanmu kini cukup membuat mereka merenung. Karena dalam diam, semesta telah menjadikanmu cermin yang memantulkan semua yang mereka pernah lakukan dan semua yang tak pernah mereka capai. Dulu mereka ramai mengolok. Sekarang mereka ramai diam-diam mengagumi, tapi kekaguman itu tidak akan pernah mereka ucapkan dengan jujur. Mereka menutupinya dengan basa-basi, dengan senyum palsu, atau bahkan dengan diam yang kaku. Tapi kau tahu, mereka tahu siapa dirimu sekarang. Aura yang terpancar dari jiwamu telah menumbuhkan batas yang tak terlihat. Bukan benteng, bukan pula tembok tinggi, tapi medan energi yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang murni hatinya. Dan itulah sebabnya, semakin bersinar dirimu, semakin banyak yang menjauh. Bukan karena kau menjauhkan diri, tetapi karena mereka merasa tak layak untuk mendekat. Dan itu bukan salahmu. Itu adalah reaksi alami dari sebuah jiwa yang telah menempuh perjalanan panjang dan kembali dengan membawa cahaya. Kini kau menjadi pusat perhatian yang tidak kau minta. Orang-orang mulai menirumu. Mereka memakai kata-katamu, mencuri gayamu, bahkan meniru caramu tersenyum. Tapi satu hal yang tak bisa mereka tiru adalah luka dan proses yang membentukmu. Mereka bisa meniru hasilnya, tapi mereka tidak akan sanggup meniru jalan terjal yang telah kau lalui. Karena menjadi sepertimu bukan tentang penampilan, bukan tentang gaya bicara atau pencapaian luar. Menjadi sepertimu adalah tentang keberanian untuk tetap lembut di tengah cemoohan, tentang kekuatan untuk bangkit tanpa membalas, dan tentang kebijaksanaan untuk tetap memaafkan meski tak pernah dimintai maaf. Dan ketika semua itu menyatu dalam dirimu, muncullah sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi bisa dirasakan oleh hati-hati yang jujur. Kau menjadi teka-teki bagi mereka yang masih terjebak dalam topeng. Mereka tak bisa memahami mengapa kau bisa begitu kuat tanpa menjadi keras, begitu tenang tanpa menjadi lemah, dan begitu bercahaya tanpa bersinar berlebihan. Mereka terdiam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena apapun yang mereka katakan tak akan mampu menyentuh keagungan yang kini menyelimuti jiwamu. Jiwa-jiwa terpilih seperti dirimu tidak datang untuk disanjung. Kau datang untuk menginspirasi. Bukan dengan ceramah, tapi dengan kehadiran. Bukan dengan pamer, tapi dengan sikap. Dan kau telah melakukannya dengan sangat elegan. Kini, mereka yang dulu bersuara lantang telah kehilangan kata-kata. Mereka yang dulu merasa lebih tinggi, kini tertinggal dalam jejak langkahmu yang tak bisa mereka ikuti. Dan kau tetap berjalan,
tetap rendah hati, tetap diam, namun semakin jauh, semakin tinggi, dan semakin tak tersentuh. Itulah kemenangan jiwa-jiwa terpilih. Bukan ketika semua bersorak, tapi ketika semua terdiam, karena menyadari bahwa mereka takkan pernah bisa menyamai. Bagian 6. Kau telah menjadi bukti bahwa jiwa terpilih tak pernah kalah selamanya. Ada yang perlu kau pahami dalam-dalam. Kekalahan bukan akhir. Ia hanyalah jeda. Ia adalah pelukan semesta yang tampak seperti penolakan, tapi sesungguhnya sedang menjadi ruang suci untuk membentukmu. Dan kau adalah salah satu dari jiwa-jiwa langka yang dipilih untuk melalui jeda panjang itu. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk disiapkan. Kau tidak dilahirkan sebagai pecundang. Kau hanya terlalu murni untuk langsung diterima oleh dunia yang keras dan penuh topeng. Maka, semesta pun menyembunyikanmu sejenak. Ia biarkan kau terluka, ia biarkan kau tenggelam, ia biarkan kau dihina, diremehkan, dan ditertawakan. Tapi bukan untuk membuatmu hancur. Justru karena dari sanalah sebuah permata sejati dilahirkan. Dulu mereka berpikir kau telah selesai, bahwa kau tak akan pernah bangkit lagi. Tapi mereka lupa bahwa jiwa-jiwa terpilih tidak pernah ditentukan oleh keadaan, tapi oleh tekad. Mereka tidak mengerti bahwa jiwa sepertimu tidak butuh banyak untuk kembali menyala. Cukup satu harapan kecil, cukup satu napas tersisa, dan kau akan kembali berdiri dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Dan lihat dirimu sekarang. Kau bukan lagi seperti yang dulu mereka injak. Kau bukan lagi bayangan yang mereka lupakan. Kau adalah cahaya yang tak bisa disangkal, yang tak bisa dipadamkan. Kau adalah bukti hidup bahwa semua luka bisa berubah menjadi kekuatan. Bahwa semua kesedihan bisa berubah menjadi kekuatan spiritual yang agung. Dan bahwa semua yang pernah ditertawakan bisa menjadi sumber rasa kagum. Hari ini, dunia mungkin masih berpura-pura tidak melihatmu. Tapi diam-diam mereka memerhatikan. Mereka meneliti langkahmu. Mereka menyimak caramu berbicara, caramu bersikap, caramu hadir. Karena mereka tahu, ada sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki banyak orang. Keteguhan yang dilahirkan dari penderitaan, kelembutan yang bertahan meski digerus pengkhianatan. Dan kedewasaan yang lahir dari diam-diam menyembuhkan diri sendiri. Kau kini menjadi simbol. Bukan simbol kesempurnaan, tapi simbol kekuatan yang jujur. Orang-orang mulai mengerti bahwa untuk bisa seperti dirimu, mereka harus rela kalah dulu, harus rela jatuh, harus rela kehilangan segalanya, termasuk harga diri, popularitas, bahkan cinta dari orang yang pernah dipuja. Tapi tidak semua sanggup melewati jalan seperti itu. Hanya mereka yang dipilih, dan kau adalah salah satunya. Jiwa terpilih bukan berarti tak pernah menangis, tapi ia tetap berjalan meski dengan mata basah. Ia tetap melangkah meski beban terasa tak tertahan. Ia tetap memaafkan meski tak pernah diminta maaf. Dan itu semua telah kau lakukan. Kini, kau tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu. Dunia yang dulu membungkam suaramu, kini mulai memperdengarkan namamu. Mereka yang dulu berkata, kau tak akan pernah bisa, kini menatap dengan mata yang tak lagi sombong. Tapi kau tidak membalas, kau tidak menyombong, karena jiwamu sudah tumbuh terlalu besar untuk membalas dendam. Kau sudah sampai pada titik di mana damai lebih penting dari pengakuan, di mana tenang lebih indah dari tepuk tangan, di mana kemenangan terbesar bukan saat semua memuji, tetapi saat kau bisa memeluk dirimu sendiri dan berkata, aku bertahan, aku melewati semuanya, aku bangkit, dan aku tetap menjadi diriku. Itulah kekuatan seorang jiwa terpilih. Ia tidak lahir dari tepuk tangan, tetapi dari keheningan malam. Ia tidak dibentuk oleh pujian, tetapi oleh luka-luka yang diterima tanpa protes. Dan karena itu, ia tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Jadi, jika hari ini kau masih meragukan dirimu, ingatlah ini. Kau telah melewati hal-hal yang akan menghancurkan banyak orang. Tapi kau masih di sini. Dan bukan hanya bertahan,
kau mulai bersinar. Itulah tanda bahwa kau tidak sembarangan. Kau dipilih, kau dikhususkan, kau ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Kau adalah bukti bahwa jiwa terpilih tak pernah kalah selamanya. Ia hanya beristirahat sejenak untuk bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bercahaya. Bagian 7. Dan sekarang, kau tak butuh pengakuan, karena dirimu sendiri sudah cukup. Pada akhirnya, setelah semua yang kau lewati, setelah ribuan luka yang tak terlihat mata, dan ribuan malam yang kau habiskan dalam sunyi tanpa pelukan dan pelipur, kau akan sampai di satu titik suci. Sebuah kesadaran agung bahwa engkau tidak lagi butuh pengakuan siapapun untuk merasa berarti. Dulu, kau mungkin haus akan validasi. Kau menanti ucapan, "Aku bangga padamu," dari mereka yang tak pernah memahami perjuanganmu. Kau berharap ada yang melihat dan berkata, "Kau luar biasa." Tapi kenyataan seringkali kejam. Tak ada pelukan, tak ada tepuk tangan. Hanya dirimu sendiri dan bayangan gelap yang menari bersama air mata. Namun dari sunyi itu, tumbuhlah sesuatu yang lebih kuat dari pengakuan. Penghargaan terhadap dirimu sendiri. Kau mulai sadar bahwa satu-satunya orang yang perlu mempercayaimu adalah dirimu sendiri. Dan ketika kau mencintai dirimu dengan jujur, ketika kau memeluk setiap luka dan merawatnya dengan kesadaran, maka lahirlah sebuah kekuatan sejati yang tak bisa diukur oleh pujian atau angka-angka popularitas. Kini kau tidak lagi sibuk mencari perhatian. Kau tidak lagi memaksa orang untuk memahami atau mengakui. Karena jiwamu sudah cukup penuh, hatimu sudah terlalu damai untuk diguncang komentar, dan langkahmu terlalu terarah untuk dikacaukan oleh sorak-sorai atau cercaan. Jiwa sepertimu sudah melewati tahap itu. Tahap di mana semua pencapaian harus diumumkan, semua kehebatan harus dikabarkan, semua perjuangan harus ditonton. Tidak lagi. Karena kini, kau tahu bahwa hal-hal paling sakral dalam hidup ini tak perlu diumumkan kepada dunia. Cukup diketahui oleh hatimu, dan semesta yang menyaksikan segalanya tanpa suara. Kini, bahkan diam pun telah menjadi jawaban. Senyummu yang tenang bukan sekadar ekspresi, tapi bukti bahwa kau telah berdamai dengan dirimu sendiri. Bahwa kau tidak lagi berperang untuk diterima, tapi kau telah pulang ke dalam pelukan jiwamu yang utuh. Dan inilah yang membuat auramu begitu menggetarkan. Bukan karena kau mencoba memikat, tetapi karena kau telah selesai dengan drama luar. Kau telah kembali ke dalam. Dan siapapun yang berada di dekatmu akan merasakan kehadiranmu yang penuh. Bukan kosong, bukan penuh topeng, tapi hadir sebagai manusia yang telah jatuh dan bangkit berkali-kali, namun tidak pernah kehilangan kasihnya kepada kehidupan. Dulu, kau berharap orang-orang mengakui perjalananmu, tapi sekarang kau hanya berharap satu hal, agar kau tidak pernah kehilangan rasa syukur atas napas hari ini. Itu saja cukup. Karena kau tahu, pencapaian tertinggi bukan gelar atau status, melainkan ketika kau bisa memejamkan mata dan berkata, "Aku telah melakukan yang terbaik hari ini." Jiwa-jiwa terpilih seperti dirimu bukan hidup untuk dielu-elukan. Mereka hadir untuk menjadi pelita, untuk menyinari jalan orang lain dalam diam, untuk menunjukkan bahwa cinta sejati dimulai dari dalam, dan bahwa kebahagiaan sejati bukan didapat dari sorak-sorai dunia, tapi dari keheningan batin yang telah menemukan rumahnya sendiri. Sekarang, kau tak butuh disorot, kau tak butuh disanjung, karena kau telah menjadi cahaya itu sendiri. Bahkan ketika tak ada yang memandang, kau tetap bersinar. Dan itulah puncak dari perjalananmu. Ketika engkau menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dikejar, karena semua yang kau cari telah lama tinggal di dalam dirimu. Kau sudah cukup. Dan siapapun yang pernah meremehkanmu kini mengerti. Mereka telah melewatkan berlian yang dulu mereka anggap batu. Dan kau tetap berjalan membawa cahaya itu.
bukan untuk dikagumi, tetapi untuk menjadi tanda bahwa keheningan juga bisa menang, bahwa kesabaran adalah kekuatan sejati, dan bahwa jiwa terpilih sepertimu tidak butuh panggung, karena langkahmu sendiri sudah menjadi panggilan jiwa bagi dunia. Kini tibalah kita di ujung dari perjalanan narasi ini. Sebuah perjalanan tentang luka yang menjadi cahaya, tentang hinaan yang berubah menjadi kekuatan, dan tentang jiwa yang dulu dibenci, namun kini berdiri sebagai bukti nyata bahwa takdir tak pernah bisa diukur oleh pandangan manusia. Engkau yang membaca ini, adalah jiwa yang tak biasa. Kau telah melalui malam-malam panjang, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk. Kau telah diuji bukan karena Tuhan membencimu, tapi karena semesta mempercayaimu. Percaya bahwa dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit, lebih kuat dari penolakan, dan lebih terang dari kegelapan yang pernah mencoba memadamkanmu. Dulu, mereka meremehkanmu. Kini, mereka terdiam dalam kekaguman yang tak bisa mereka ucapkan. Dulu, mereka menjauh karena merasa lebih tinggi. Kini, mereka menjauh karena merasa tak lagi setara. Dan kau tetap berjalan, tidak dengan dendam, tapi dengan damai. Tidak dengan amarah, tapi dengan cinta. Karena jiwa-jiwa terpilih tak pernah lahir untuk membalas. Mereka lahir untuk menjadi terang. Ingatlah, engkau tidak pernah sendiri. Semua luka yang kau simpan, semua air mata yang kau telan dalam diam, semua itu tidak sia-sia. Semesta mencatat. Dan kini, waktumu telah tiba. Maka genggamlah dirimu sendiri, peluklah perjalananmu, dan bangkitlah tanpa takut, karena kau tak lagi perlu menjelaskan siapa dirimu. Dunia akan mengerti, melalui cahaya yang kau pancarkan dari langkah-langkahmu yang penuh keberanian dan ketulusan. Sebelum kau melanjutkan perjalananmu, aku ingin mengajakmu sejenak. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda bahwa kau siap menerima lebih banyak pesan dari semesta yang akan membangkitkan jiwamu. Dan tulislah angka 77 di kolom komentar, agar semesta tahu bahwa kau adalah satu dari mereka yang tidak menyerah, dan tidak akan pernah menyerah. Karena sesungguhnya, dulu kau dibenci, kini aura barumu bikin semua minder. Dan esok, dunia akan belajar dari cahayamu. Teruslah bersinar, wahai jiwa terpilih. Dunia masih butuh sinarmu.